Baiklah, dalam video ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama, alasan perusahaan menggunakan proses costing. Yang kedua, perbedaan dari proses costing dengan job order costing. Yang ketiga, cost of production report dan equivalent unit. Yang keempat, bahas soal dari cost of production report. Yang kelima, production losses in process costing. Dan yang keenam, bahas soal dari production losses. Pertama, alasan perusahaan menggunakan proses costing. Perusahaan menggunakan proses costing karena perusahaan menganggap bahwa metode ini efektif. Jika perusahaan manufaktur menjalankan lini produksi yang secara konstan memproduksi produk atau suku cadang yang sama, biaya ditanggung oleh tiap departemen alih-alih oleh suatu proyek. Kedua, perbedaan proses costing dengan job order costing. Job order costing memiliki produk yang sangat bervariasi. Biaya akan diakumulasikan berdasarkan pesanan kerja, dan biaya per unit dihitung melalui pembagian jumlah biaya pekerjaan dengan unit produksi untuk pekerjaan tersebut. Selanjutnya, proses costing memiliki produk yang bersifat homogen. Biaya akan diakumulasikan berdasarkan proses atau departemen. Biaya per unit dihitung melalui pembagian biaya proses satu periode dengan unit yang diproduksi selama periode tersebut. Selanjutnya kita akan membahas cost of production report dan equivalent unit. Cost of production report adalah suatu kertas kerja yang menyajikan jumlah akumulasi biaya dan pembebanannya ke hasil produksi dalam suatu bulan ataupun suatu periode. Format cost of production report untuk tiap departemen bisa berbeda-beda, namun selalu menyajikan informasi berikut ini. Yang pertama, total cost dan unit cost atas pekerjaan yang diterima dari satu departemen lain atau lebih. 2. Total cost dan unit cost atas material, labor, dan FOH yang ditambahkan ke dalam departemen. 3. Biaya WP awal dan WP akhir. 4. Biaya yang ditransferkan ke dalam departemen berikutnya atau ke gudang barang jadi. Laporan harga pokok produksi terdiri atas yang pertama, schedule kuantitas, 2 unit ekuivalen, 3 perhitungan cost per unit, 4 pertanggungjawaban biaya baik untuk nilai barang jadi maupun nilai barang dalam proses. Selanjutnya kita akan bahas unit ekuivalen. Unit ekuivalen adalah unit setara produk jadi yang dihasilkan di departemen produksi dalam periode tertentu. Untuk itu, terhadap barang dalam proses akhir harus dilakukan taksiran tingkat penyelesaiannya. Tingkat penyelesaian dalam menunjukkan kesetaraan dengan produk jadi. Tingkat penyelesaian ditentukan berdasarkan biaya yang sudah terserap. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat cost of production report pada proses costing dengan menggunakan metode average atau rata-rata. Nah, di sini ada soalnya. Sebuah perusahaan kursi dari Amerika menggunakan kalkulasi biaya proses rata-rata pada 2 departemen produksi yang dimiliki, yaitu departemen cutting dan departemen assembly. Data produksi untuk bulan Januari adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat di layar, ada dari departemen cutting dan departemen assembly. Nah, di sini juga ada data biaya untuk bulan Januari, ada biaya yang dalam proses awal dan juga ada biaya yang ditambahkan pada selama proses pada bulan Januari. Yang nanti kedua biaya ini akan kita pakai dalam perhitungan untuk menentukan nilai unit ekuivalen akhir. Sebelum itu, mari kita melihat dulu berapa persen WP yang sudah selesai dalam setiap departemen. Saldo akhir barang dalam proses departemen cutting telah selesai 80% bahan baku, 40 tenaga kerja, dan 60% overhead. Sedangkan pada departemen assembly telah selesai 40% bahan, 20% tenaga kerja, dan 20% overhead. Kita masuk ke laporannya. Di sini teman-teman bisa melihat barang dalam proses awal 100, dimulai periode 600, total barang awal di departemen cutting 700, kemudian ditransfer ke departemen assembly 500, sehingga WIP akhirnya 200 dengan proporsi 80% bahan baku, 40% tenaga kerja, dan overhead 60%. Nanti cara menghitung unit ekuivalennya adalah contohnya bahan baku 80% kita kalikan dengan 200 dapat 160, nanti 160 ditambahkan dengan 500
yang ditransfer ke departemen assembly. Jadi total equivalent unit dari bahan baku adalah 160 tambah 500 yaitu 660. Kemudian kita masuk ke biaya dibebankan ke departemen. Kita masukin biaya yang sudah ada di soal tadi. Kita masukin biaya awal dulu ya. Bahan baku 1892, tenaga kerja 400 dan overhead 796 sehingga total biaya di persediaan awal adalah 3088. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua, biaya yang tambahkan periode berjalan. Bahan baku 13.000. Nah, ini di sebelah bahan baku kan ada 660, ini equivalent unit yang sudah saya hitung tadi di atas ya. Jadi tenaga kerja dan overhead menggunakan rumus yang sama seperti yang di atas. Kemudian kita tambahkan biaya yang di awal sama biaya yang ditambahkan periode berjalan sehingga terus kemudian kita bagi ke unit equivalent mendapatkan cost per unitnya. Kemudian kita ngitung cost per equivalent unitnya ya seperti yang sama di atas, yang di transfer 500, komplit 100, kemudian kalikan dengan unit costnya, seperti itu juga selanjutnya. Kemudian kita masuk ke departemen assembly. Ini sama seperti yang sebelumnya teman-teman. Quantity barang awal 180 ditransfer ke cutting 500, total unit awal 680. Kemudian ada WIP akhirnya juga 100 dengan proporsi 40%, 20% dan 20%. Ini sama seperti yang sebelumnya, kita kalikan juga 40% kali 100 kemudian ditambahkan 580 untuk mendapatkan equivalent unitnya. Yang berbeda dari sini adalah di sini karena ini merupakan departemen kedua, ini ada biaya dari departemen sebelumnya sebanyak 8.320. Nanti kita pakai dalam perhitungan ya teman-teman. Sama seperti sebelumnya semuanya, tambahkan biaya yang dibebankan di departemen yang biaya awal, biaya persediaan awal, kemudian ditambahkan dengan biaya yang ditambahkan pada periode ini. Kita lihat. Nah, karena departemen sebelumnya biaya dari departemen sebelumnya cuma ada di awal, yang ditambahkan di periode ini nggak ada, jadi langsung 8.320 bagi 680 yaitu unit equivalentnya. Kemudian kita hitung sama semuanya. Biaya dari departemen sebelumnya ditambahkan biaya dari biaya persediaan awal kemudian ditambahkan dengan biaya ditambahkan periode berjalan, kemudian bagi unit equivalent mendapatkan unit cost-nya. Kemudian kita hitung cost per equivalent unit. Nah, di sini di dalam proses costing terdapat production losses-nya. Tapi production losses pada proses costing itu apa ya menurut teman-teman? Nah, di sini production losses in process costing adalah produk yang hilang dalam proses costing, kurang lebih sama dengan production losses in job order costing. Jadi merupakan barang hilang suatu proses ya teman-teman. Nah, apa saja yang merupakan production losses? Yang pertama ada scrap. Scrap merupakan barang atau sisa produksi yang tidak dapat digunakan lagi dalam proses produksi perusahaan, tapi masih memiliki nilai jual. Akun-akunnya adalah scrap sales, other income, COGS dan lain-lain. Kemudian akun yang kedua adalah spoil goods, merupakan barang yang rusak atau cacat atau tidak bisa memenuhi standar yang dipersyaratkan dan tidak bisa diperbaiki atau dikerjakan ulang jika dapat memenuhi standar. Teman-teman bisa baca ya, atau misalnya kalau kecepatan bisa di pause ya teman-teman, soalnya takut melebihi waktu sehingga video dibuat singkat. Nanti ini ada di perhitungan proses costing ada spoil goods, ini ada perhitungannya. Kemudian production losses yang terakhir adalah reward. Reward adalah proses untuk memperbaiki barang cacat. Normalnya biaya reward diperbankan factory overhead control daripada WIP. Sebab reward pada sistem proses costing biasanya disebabkan oleh faktor internal daripada faktor pelanggan. Kemudian kita lanjut langsung ke perhitungan production losses pada proses costing. Di sini kita akan coba melihat soalnya. Spoilage in process costing, average cost. Nah, company Island menggunakan proses cost system dengan sistem produksi rata-rata. Kemudian produk ini dimanufaktur di dua departemen, unit produk mulai di forming departemen dan kemudian ditransfer ke finishing departemen ketika selesai. Barang-barang diperiksa ketika berada di akhir produksi pada departemen forming, dan cost of spoilage yaitu nilai dari spoilage dibebankan kepada FOH control. Begini data-datanya yang ada di soal ini. Untuk beginning inventory sama seperti tadi ya, soalnya kurang lebih sama. Di sini kita melihat yang diketahuinya seperti tadi, kita ngitung dulu WIP endingnya dan produk ekuivalennya. Kemudian kita hitungnya ada spoilage.
Di sini kita langsung masukkan ke cost of production reportnya. Di sini teman-teman bisa lihat ada yang warna biru itu highlightnya itu barang cacat spoilage tadi. Kita masukkan dalam perhitungannya ya. Perhitungannya adalah spoilage ini proporsinya sebesar 100% bahan baku, tenaga kerja 100%, overhead 100%, jadi 500 spoilage-nya. Dan biaya yang dibebankan kita masukkan seperti yang di soal. Jadi nanti spoilage ini kita masukkan ke schedule kuantitas yang awal sama cost per equivalent unit yang di akhir. Nah, seperti teman-teman lihat yang di akhir ini ada cost per equivalentnya, ada yang barang cacat berupa material labor dan FOH tadi 100 ya teman-teman. Dan teman-teman kaliin perhitungan sisanya sama seperti yang sebelumnya ya. Di sini kita cuma menghitung spoilage-nya. Spoilage-nya jadi dihitung di cost per equivalent unit di akhir. Jadi segitu saja videonya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Semoga bermanfaat dan terima kasih.